Permisi Pak, kami mau bikin video inspiratif buat anak-anak muda, teteh bentar boleh? Boleh. Sebelumnya profesional atau pengusaha? Profesional. Bekerja di mana Pak Kobeto? Di bank. Di divisi apa? Di corporate banking RM. Dan Kobeto udah bergerak di bidang itu berapa lama Pak? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun? Iya. You look young. Masa sih? Iya. Oke. Oke. Kobeto sama 10 tahun itu, ilmu-ilmu yang Bapak dapetin kira-kira di apa? Bagaimana? Manage people. Nah, pasti manage people sama gimana caranya lu bisa present diri lu di depan stakeholders yang banyak. Oke. Nah, saya ini orang awam kok. Kira-kira corporate banking tuh ngapain sih? Basically kita ngebantu korporat-korporat di Indonesia untuk financials-nya. Jadi kita bisa provide dia pinjaman, bisa provide dia solusi untuk dari sisi cash-nya dia, manage cash-nya dia itu gimana, solusinya apa, kayak gitu-gitu sih. Oke, I see. Dan kalau boleh tahu, selama ini kalau misalnya Koko ngasih pinjaman ke korporat-korporat tertentu, kira-kira hal-hal dasar apa yang Koko perhatiin? Misalnya kayak laporan keuangannya atau gimana gitu ya? Iya, definitely. Yang pertama kalau misalnya korporat kita ngelihat dari karakternya dulu, background-nya, sponsornya siapa, itu paling penting. Yang kedua yang pasti laporan keuangan, yang ketiga industri outlook-nya kayak gimana sih. Oke, dan kira-kira gimana Koko bisa nge-settle proyeksi yang akurat? Kalau proyeksi, definitely it's only projection, jadi nggak mungkin bisa akurat banget. Tapi yang kita lihat itu progresnya sama how they achieve the projection itu, tangible action-nya itu apa aja. Itu yang kita lihat. Jadi kalau projection is just projection, bisa berubah kan. Terlalu banyak variabel. Tapi yang kita lihat itu strateginya perusahaan ini gimana sih untuk achieve that projection, is it visible apa enggak di karya itu. Dan sama pengalaman Koko, kira-kira perusahaan yang bau-baunya mau bangkrut itu dari mana kelihatannya? Yang mau bangkrut ya, biasanya kita udah kelihatan dari manajemennya sih. Ketika dia present ke bank, ketika dia update ke kita, strateginya itu biasa tuh, well, untungnya belum ada klien aku yang bangkrut ya, jangan sampai. Cuman maksudnya biasanya dilihat dari strategi manajemennya itu yang udah kemana-mana, udah nggak fokus gitu. Awalnya dia industri ini, tiba-tiba dia mau expand ke sini, tapi dia nggak punya expertise, atau misalkan dia terlalu agresif untuk expansion, kayak gitu-gitu sih. Biasanya kita langsung kayak jadi watchlist aja. Oh, I see. Oke, dan Koko pernah nggak invest ke startup sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Dan kalau misalkan seandainya ada startup yang nanti jadi klien Koko, kira-kira ciri-ciri apa yang Koko bakal perhatiin kalau ini tuh possible buat di upscaling? Kalau startup kayaknya agak beda ya gamenya ya, karena kalau dia kan ngeliatnya ke valuation. Jadi yang mungkin yang harus kita cek itu yang pertama balik lagi ke sponsornya kayak gimana, siapa yang backup dia, dan dia punya bisnis model tuh visible atau enggak kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Koko bisa balik ke masa muda, kira-kira ada saran nggak buat Koko yang dulu, Koko yang muda? Terus lebih banyak belajar public speaking, play an important role banget di dunia kerja. Instead of your brain, tapi your soft skill itu paling matter sih. I see. Ya. Dan selama 10 tahun ini Koko pernah nggak dapat bawaan anak Gen Z? Ya, ada. Ada ya? Dan kira-kira menurut Koko stigma Gen Z itu mereka bukan critical thinker, pemalas, atau bahkan ya mereka stuck di satu posisi, itu benar nggak menurut Koko? Enggak juga sih, enggak. Dari pengalaman Koko? Depend orang pribadi masing-masing sih menurut saya. Dan terakhir, menurut Koko buat anak Gen Z, kalau misalnya mereka mau apply ke bank atau corporate in general, yang perlu dikembangin itu akademisnya, hard skill atau soft skill? Kalau buat awal, pasti hard skill kan dilihat dari IPK. Iya. Dan mungkin yang kalau buat mereka mau attract the interviewer supaya mau sama mereka, lebih ke arah soft skill-nya sih. Dan kasih lihat your ownership sama your willingness to learn itu gede. Jadi ibarat problem solving-nya ya? Betul, sama komitmennya dia untuk kerja keras, kayak gitu. Karena menurut gua kalau buat fresh grad, kalau di-expect untuk pinter banget kan pasti susah. Tapi lebih ke arah di orang attitude-nya gimana, mau belajar nggak sih, malas nggak sih, kayak arah itunya sih. Sama sense of belonging-nya itu gimana, kekerjaan yang dikasih. Oke, terakhir punya kata-kata nggak buat anak-anak muda yang mereka tuh sekarang lagi start bikin bisnis atau mereka lagi coba nyemplung ke sesuatu yang baru? Yang penting punya komunitas aja sih yang related ke bisnis kalian, jadi kalian bisa tahu celahnya itu di mana. Apa yang pasti celah itu paling penting sih untuk bikin bisnis atau mau mulai sesuatu. Oh, ibaratnya opportunity-nya ya? Iya, yang paling penting punya komunitas aja. Kalau mau bikin bisnis bisa tekstil ya lo harus punya teman-teman atau punya kenalan atau beraniin masuk ke komunitas di tekstil tersebut sih. Oke, baru nanti faktor-faktor eksternal lain kayak modal, orang tua dan koneksi gitu-gitu ya? Iya. Oke, sip. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian mau start bisnis, minimal komunitas dulu dan baru faktor-faktor eksternal lainnya. Ya. Oke, sip. Thank you so much, Kok. Sama-sama.